Dan Islam pasti jaya. Islam tidak dapat diremehkan. Islam tidak dapat dikecilkan. Islam pasti jaya. Islam pasti jaya. Islam pasti jaya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nanti akan kita dengarkan cuplikan dari isi khutbah almarhum Kiai Haji Abdullah Tufail Saputra, pendiri dari Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA ketika Hari Raya Idul Fitri di Surakarta. Secara umum tentu saja ceramah ini telah ditunggu oleh warga MTA generasi lama yang dulunya masih sering mendengarkan ceramah-ceramah beliau. Secara khusus tentu warga MTA yang tidak mengalami ketika masa beliau, tentu hal ini merupakan sebuah kerinduan atau sebuah dahaga yang telah terlepaskan. Bagaimana suara dari Kiai Haji Abdullah Tufail, bagaimana pembawaan dari Kiai Haji Abdullah Tufail akan sedikit tergambarkan dengan suara ini. Maka dalam kesempatan khutbah Id pada pagi hari ini, saya menganjurkan pada diri saya dan kita bersama, hendaklah kita sebagai orang Islam, sebagai Muslim, di golongan manapun saudara berada, di tempat manapun saudara berada, innamal mu'minuna ikhwah, semua orang mukmin itu saudara. Di partai apapun dia, di golongan apapun dia, setiap dia mukmin, dia adalah bersaudara. Oleh karena itu hilangkanlah saling curiga mencurigai antara kita umat Islam. Kita tidak perlu lagi untuk saling tuding-menuding, saling jatuh-menjatuhkan. Maka dalam kesempatan Hari Raya Idul Fitri ini, hendaklah kita bergunakan untuk menanamkan marhamah, kasih sayang antara kita, kasih sayang antara kita sesama umat Islam, kasih sayang antara kita sesama bangsa Indonesia. Karena kalau kita tidak ketemu dalam satu agama, toh kita sebangsa dan setanah air. Bagaimanapun juga Tuhan berfirman dalam surat Al-Mumtahanah yang menjelaskan bahwa kita tidak salah untuk berlaku adil dan berbuat baik kepada orang-orang di luar Islam. Karena memang Allah itu suka berbuat adil. Yang dilarang oleh Allah ialah kalau kita kerjasama dengan orang-orang yang memusuhi Islam, yang berusaha mengusir umat Islam dari negerinya. Maka apabila kita bekerja sama dengan mereka itu, kita ini termasuk orang yang zalim. Oleh sebab itulah kaum muslimin dan muslimat dalam kesempatan Idul Fitri ini, kita hendaklah memadukan tali persaudaraan kembali. Hilangkan rasa curiga mencurigai satu dengan yang lain. Kompakkan pendirian. Perbedaan ijtihad, perbedaan madhab, perbedaan langkah bukanlah pangkal yang menjadi sebab perpecahan umat Islam. Umat Islam tidak pecah belah karena mazhab, karena kunut dan tidak kunut, karena tahlil dan tidak tahlil. Semuanya itu bukan yang menyebabkan perpecahan. Tapi yang menyebabkan perpecahan sebagaimana isyarat yang diberikan oleh Tuhan pada umat ahli kitab yang dahulu. Wa ma ikhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahul 'ilm baghyan bainahum. Mereka tidak bersisih kecuali setelah datang ilmu pada mereka, tapi bersemi rasa kedengkian antara mereka sehingga mereka berkhilaf, berpecah belah, jatuh menjatuhkan, jegal menjegal, hapus menghapuskan. Jadi kalau soal tahlil, soal kunut, silahkanlah yang berkunut, silahkanlah yang bertahlil, silahkan yang tidak bertahlil, silahkan yang tidak berkunut. Masing-masing mempunyai ijtihad, masing-masing mempunyai dasar yang dipegang. Bukan itu yang menjadi perpecahan umat Islam. Dan bukan itu yang menjadi perpisahan umat Islam. Tapi bersemayamnya perasaan dengki karena ditiup-tiupkan oleh satu dua orang yang ingin mendapatkan satu pengikut, sehingga orang-orang awam yang tidak tahu dikiranya benar. Itulah pokok yang menjadi perpecahan.
Maka dalam kesempatan Hari Raya Idul Fitri ini, kita dapat menghapuskannya. Kita dapat bersilaturahmi, kita saling bersalaman, kita saling membuka wajah, membuka hati dengan bening. Sehingga komunikasi antar umat Islam dari golongan manapun, apa mereka itu di PDI, apakah mereka itu di Golkar, apakah mereka itu di PPP, pada hakikatnya umat Islam adalah satu. Tidak ada perpecahan belahan di situ. Dan persaudaraan dalam Islam ini tidak ada cuelnya, tidak ada kurangnya, hanya karena perbedaan ijtihadi politik saja. Selama kita masih beriman, sebab Tuhan dengan tandas mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja orang mukmin itu adalah saudara, di mana saja dia berada, bangsa apapun dia, kaya atau melarat, dari kota atau dari desa, tapi mereka itu saudara. Mereka itu saudara, mereka itu saudara. Oleh sebab itulah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dan yang saya muliakan, tanamkan perasaan ini. Tanamkan perasaan cinta antara kita sesama umat Islam. Walaupun kita berbeda ijtihad. Boleh kita berbeda pendapat, berbeda furu', tapi jangan sampai putus silaturahmi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari rekaman Kiai Haji Abdullah Tufail ini, secara subjektif kami dari helikopter memandang atau melihat beliau ini seorang orator yang ulung, sangat keras. Ia bisa dikatakan semacam Bapak Insinyur Soekarno, meledak-ledak dan sangat menghentak dada. Jadi orang yang mendengarkan menjadi semangat bagaimana dia menjalankan agama ini dengan penuh kesemangatan. Kemudian di balik semangat itu, beliau ini ternyata adalah seorang yang sangat luas, dalam artian memandang golongan lain dengan sangat luas, memandang ukhuwah Islamiyah di atas segalanya. Boleh beda pendapat, boleh beda prinsip, boleh beda pandangan fikih, tetapi dalam urusan persatuan ukhuwah Islamiyah beliau lebih mengutamakan. Jadi ada pelajaran untuk warga MTA yang barangkali dalam tanda kutip kaku atau keras, dengan mendengarkan ceramah beliau akan menjadi lebih soft, lebih luas, berdakwah dengan hati ke hati. Kemudian untuk orang yang di luar MTA, dengan mendengarkan ini kita akan tahu pendiri dari MTA ini sangatlah menjunjung persatuan umat Islam dan tidak keras dalam artian menyerang kepada orang-orang atau warga di luar MTA. Jadi beliau memiliki prinsip memang, tetapi prinsipnya itu adalah untuk golongannya sendiri. Sedangkan untuk warga di luar golongannya, beliau tetap mengutamakan ukhuwah Islamiyah. Demikian yang bisa kami simpulkan secara subjektif terhadap isi ceramah beliau rahimahullah ta'ala.